Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Kajian materi kali ini tentang berapa kali ya. 1000 kali itu berapa malam ya, surat Yusuf itu. Kalau kamu sudah punya pikiran seperti itu, tidak akan pernah berhasil. Saya jamin tidak akan pernah berhasil. Ada pertanyaan seperti itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang Anda kejar itu hanya nominal ya, hanya nilai angka. Ya, kualitasnya tidak akan dapat. Ya. Paham ya dengan ya. Ketika memahami materi yang saya sampaikan, itu gunakan dimensi pikiran, dimensi batin Anda supaya kamu itu bisa nangkap esensi dari materi yang saya sampaikan ya. Ada sebuah pertanyaan dari saudara kita ya, berapa lama saya harus mengamalkan surat Yusuf ayat 4 dibaca 1000 kali, berapa hari? Kalau kamu sudah punya pertanyaan semacam itu, tidak akan pernah berhasil ya, walaupun setahun 2 tahun tidak akan pernah berhasil ya. Karena apa? Ada keraguan-keraguan, ada pamrih. Tahu pamrih ya, kita ini mengamalkan amalan pengasihan ini berhadapan dengan Tuhan gitu loh ya, bukan berhadapan dengan setan. Beda ketika kamu menggunakan pelet, kamu bisa tawar menawar ya. Lah ini kita berhadapan dengan Tuhan kok gitu ya. Kita kasih patokan 1000 itu ya, supaya kamu bisa memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam dirimu. Nah kalau bisa 10.000 kenapa tidak ya. Makanya ketika kita mengamalkan sebuah amalan pengasihan, misalkan itqala Yusuful ya berarti ini roh itu hada, itu nanti kalau misalkan kamu itu berhasil ya, kuantitimu itu berhasil, kualitasmu itu berhasil, itu amalan itu akan kasih tahu pada dirimu, kurang tambahi 100, kurang tambahi 200, akan seperti itu. Lah kalau kamu di awal saja sudah muncul ketakutan, berapa lama, berapa hari saya harus membaca, berapa hari saya harus membaca surat Yusuf ayat 4, wah sudah tidak bakal berhasil Anda ya. Lah ini loh, hal-hal semacam ini kelihatannya sepele ya. Pemahaman semacam ini tidak ada. Kamu cari channel YouTube yang lain yang membahas semacam ini, tidak ada. Ini praktek, murni praktek gitu ya. Ya memang kendala-kendala seperti itu. Apa yang kamu tanyakan itu sudah pernah saya alami. Berapa lama saya harus membaca ini? Ini tidak hanya untuk amalan pengasihan ya, amalan apapun, ilmu hikmah itu juga seperti itu. Berapa lama ya? Ini cerita ya. Saya dulu rezeki saya tersumbat. Saya membaca sholawat Dalail Khairat. Dapat 1 tahun ya, setiap hari loh ya, dapat 1 tahun ya. Pikiran saya bertanya, berapa lama saya harus baca ini? Tak tambahin puasa, kenapa kok rezeki saya belum keluar gitu. Itu 1 tahun, dapat 2 tahun, terus itu saya terus tanya lagi, pikiran saya tanya lagi, ini sudah 2 tahun Tuhan, kenapa kok gak dikabulkan ya. Dapat 3 tahun ya, nggak hitungan hari ya, dapat 3 tahun, ini sudah 3 tahun Tuhan, kok belum dikabulkan. Akhirnya dapat 4 tahun, itu saya nggak tanya ya, saya menikmati ketika saya zikir itu ya, zikir baca sholawat itu ya, saya menikmati, baru di situ ya rezeki itu muncul. Ini sama dengan amalan pengasihan, itu sama seperti itu ya. Semakin kamu tanya, maka kuantitimu akan kurang, kualitasmu tidak ada. Jadi kalau kuantitimu, misalnya kamu sudah baca 1000, kuantitinya tidak terpenuhi. Beda dengan orang yang membaca 1000 tapi tidak menanyakan itu. Oh iya, itu tidak akan lama ya. Ya, jadi Anda bisa larut, itu namanya penjiwaan ya, penjiwaan penghayatan.
Kamu tidak akan bertanya harus berapa lama, 1 minggu, 2 minggu. Ya. Itu hanya patokan yang sifatnya semu ya, paham ya? Semu, kita tidak bisa menentukan Tuhan mengabulkan doa kita. Ya. Tapi kita punya gambaran, ya, sebagai batasan kita untuk memaksimalkan. Ketika katakanlah 7 hari saya baca 1000 kali 7 hari, tidak berhasil, tambah 7 hari lagi, tidak berhasil, tambah 7 hari lagi. Caranya seperti itu. Lah ketika tidak berhasil 7 hari itu berarti kualitasmu tidak ada, makanya perlu ditambah 7 hari. Jadi caranya seperti itu, strateginya seperti itu. Dan ketika itu Anda lakukan secara terus menerus, ya pasti akan berhasil. Lama-lama juga akan berhasil. Ya, paham ya dengan materi yang saya sampaikan. Jadi itu, ya. Jadi mengamalkan amalan pengasihan itu ketika sudah muncul ya, kata-kata yang seperti yang Anda sampaikan itu, ya berapa lama puasa, nah, sudah Anda akan berhasil Anda. Kenapa tidak berhasil? Ya itu tadi, karena ada pamrih itu, ya, karena ada pamrih. Dan bukan berarti energimu tidak dapat, energimu tetap dapat, tapi tidak berhasil. Ya, ya, paham ya? Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Jadi amalan pengasihan itu seperti itu. Kalau Anda katakanlah membatasi ya, dengan batasan seperti itu, tidak akan berhasil. Tapi kalau Anda katakanlah 7 hari itu ya, terus Anda lakukan 7 hari, tidak berhasil tambah lagi, tidak berhasil tambah lagi, sudah tidak Anda hitung-hitungan ya, itu pasti berhasil. Ya. Ini juga lucu ini ya. Saya tergila-gila sama istri orang, padahal mahabbah saya untuk umum. Lah ini sudah dijelaskan kok, Anda tidak paham kamu itu. Ya itulah ya. Itu resiko mahabbah ya. Pengasihan untuk umum itu seperti itu. Ya. Kita tidak punya target yang kita targetkan, akhirnya berdampak negatif terhadap diri kita. Ya. Yaitu resiko. Pengasihan untuk umum, kamu ganggu milik orang, risikomu karma, hidupmu pasti berantakan. Ya, silakan dibuktikan. Makanya amalan pengasihan itu benar-benar harus punya target, harus visualisasi benar, supaya tidak berdampak kepada orang lain yang bukan menjadi target kita. Apalagi target itu adalah milik orang, itu sangat berbahaya ya. Seumur hidupmu pasti masalah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.